Scorn 2013 adalah sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang wanita bernama Sadie. Sadie memiliki seorang pacar yang sangat ia cintai, namun hubungan manis mereka seketika berubah saat sebuah petaka tiba-tiba datang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua orang gadis yang memang sahabat baik. Gadis cantik yang berambut pirang bernama Sadie, sedangkan yang berambut hitam namanya adalah Jennifer. Keduanya tengah asik mengobrol satu sama lain. Terlihat ekspresi Sadie begitu sangat bahagia karena dia memiliki pacar bernama Kevin yang sangat dia cintai. Dalam suasana hati yang begitu bahagia, Sadie curhat kepada Jennifer bahwa Kevin akan melamarnya saat liburan akhir pekan. Tentu Jennifer ikut senang mendengarnya, tapi sebagai teman yang baik dia memperingati kembali apakah Kevin orang yang cocok untuknya. Untuk Kevin, Sadie sudah yakin 100%. Lalu saat hari lamaran itu tiba, Sadie meminta Jennifer untuk menjadi pendampingnya nanti. Beberapa hari selanjutnya, akhir pekan pun tiba. Sadie dan Kevin pergi berlibur dan mereka bermalam di rumah Kevin. Siang itu mereka habiskan waktu untuk bersenang-senang di tepi danau. Nah, pada waktu mereka selesai berenang, keduanya kembali ke rumah. Tapi ketika Sadie akan mencuci pakaian Kevin yang basah, dia membaca sebuah pesan di HP Kevin yang membuatnya terdiam. Kemudian pada malam harinya, Sadie menunjukkan sikap yang berbeda. Sementara Kevin asik-asik aja. Kevin sangat menikmati ketika Sadie sedang bermain dengan si Johnny. Namun, Sadie menyemprotkan cairan lada ke wajah Kevin. Kevin yang merasakan perih, Sadie membuatnya pingsan dengan memukulnya menggunakan batang kayu perapian. Kevin tersadar dalam kondisi terikat. Awalnya dia mengira ini adalah bagian dari fantasi mantap-mantap. Tapi saat Sadie memberitahunya bahwa dia mengetahui perselingkuhannya dengan Jennifer, sebuah ketegangan yang dialami Kevin mulai terjadi. Kevin memohon permintaan maaf untuknya. Dia menyadari bahwa ini adalah kesalahan besar. Tapi hal itu sia-sia karena Sadie sudah merencanakan sebuah ide psikopatnya untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua. Kemudian Sadie menggunakan ponsel Kevin untuk menghubungi Jennifer. Ia berpura-pura menjadi Kevin, mengatakan bahwa Kevin sudah putus dengan Sadie dan mengundang Jennifer untuk datang ke tempatnya. Untuk mempersiapkan jebakan, Sadie membawa Kevin ke kamar tidur, mengikat Kevin dan menyumpal mulutnya, lalu meletakkan lilin dan menyebarkan bunga mawar di seluruh ruangan. Selang beberapa waktu Jennifer tiba, dia langsung tertuju kepada bunga mawar dan mulai mengikutinya. Saat Jennifer bersandar di Kevin dan percaya bahwa ini adalah lelucon fantasi mantap-mantap yang dipersiapkan Kevin, tiba-tiba Sadie melumpuhkan Jennifer dari belakang. Ketika Jennifer siuman, dia tersadar dalam kondisi terikat di bak mandi bersama Sadie. Di sini Sadie bersikap baik, ia berusaha membersihkan Jennifer untuk Kevin. Sementara Jennifer nangis dan meminta maaf kepadanya, ia berusaha melepaskan diri, tapi hal itu malah membuat Sadie marah sehingga ia memotong rambut Jennifer sebagian agar terlihat rapi. Setelah semuanya sudah siap, keduanya disatukan kembali di kamar tidur dalam kondisi Jennifer terikat di tempat tidur, sedangkan Kevin terikat di bangku. Raut wajah Sadie sama sekali tidak menunjukkan amarah kepada mereka berdua. Malahan ia lebih senang jika Kevin dan Jennifer melakukan sesuatu di depannya, bukan di belakangnya. Untuk lebih seru lagi, Sadie mengambil microwave dari dapur, kemudian mengancam keduanya untuk melakukan mantap-mantap di depan matanya. Tapi jika mereka tidak bersedia, Sadie akan menggunakan microwave itu untuk memanggang gugu kesayangan Jennifer. Pada akhirnya, mau tidak mau Kevin dan Jennifer mantap-mantap sambil disaksikan Sadie. Setelah cukup puas mempermainkan mereka, Sadie membiarkan Kevin dan Jennifer untuk bersantai terlebih dahulu dan memberikan mereka makan malam.
Sementara dari sudut pandang yang berbeda, terlihat beberapa polisi tengah mencari tahanan yang kabur dari penjara. Kita sebut saja dia Mas Berto, manusia bertato. Kemungkinan polisi akan menghabiskan waktu malam ini demi menangkap si Mas Berto. Kembali lagi ke Sadie. Ketika Sadie tengah asik-asiknya memulai penyiksaan kepada mereka, dari luar terdengar suara tetangga yang datang untuk mencari Kevin. Tidak mau diketahui perbuatannya, Sadie segera pergi untuk mengatasinya. Di sini, Kevin mengambil kesempatan untuk membebaskan ikatannya, lalu dengan cepat berusaha mengambil sebuah pistol yang ia simpan di laci kamar. Tapi apesnya, usahanya itu sia-sia. Pelarian Kevin sudah diperhitungkan oleh Sadie, yang memang pistol itu sudah diambil oleh Sadie. Akibat Kevin yang mencoba kabur, Sadie memberikan hukuman kepada Jennifer agar ia tidak melakukan hal yang sama seperti Kevin. Sadie dengan tega mematahkan jari tangan Jennifer menggunakan alat penjepit. Sedangkan Kevin, Sadie mulai menyiksanya dengan meletakkan sebuah balok di kakinya. Kemudian ia pukul dengan palu sehingga membuat satu kakinya patah. I'm sorry, baby. I'm sorry. Namun tidak sampai di situ. Kevin kembali dibawa ke kamar untuk diikat kembali dan meletakkan sebuah alat ke matanya yang berfungsi untuk mengaliri aliran listrik yang dapat membakar matanya sehingga membuat Kevin hampir buta. You're a fucking animal. Cukup puas, lalu Sadie kembali lagi kepada Jennifer. Rasa sakit akibat jarinya patah, Jennifer merasa sudah tidak tahan menerima penderitaan lagi. Ia memohon ampun, tapi Sadie malah curhat tentang kehidupannya di masa lalu. Terungkap jiwa psikopat Sadie mulai tumbuh saat dia masih anak-anak. Dulu Sadie memiliki seorang adik perempuan. Waktu itu orang tuanya membelikan seekor anak guguk kepada Sadie, tapi Sadie merasa kecewa ketika guguk tersebut lebih menyukai adiknya daripada dirinya. Sehingga ia nekat membunuh adiknya dengan menenggelamkannya di kolam renang. Sadie tidak mengaku bahwa ia telah membunuh adiknya. Akibat dari kelakuannya itu, Sadie mendekam di rumah sakit jiwa sampai ia berusia 18 tahun. Di kehidupan yang sekarang, teman-teman Sadie tidak ada yang tahu latar belakang Sadie, termasuk Jennifer yang menganggap ia adalah teman terbaiknya. Setelah bercerita, karena banyak bekicot, Sadie mencabut gigi Jennifer. Kemudian untuk mengakhiri Jennifer, Sadie membawa Jennifer ke sebuah perahu. Rencananya Sadie akan membuat Jennifer tewas tenggelam di perahu tersebut. Tapi saat Sadie sibuk menghidupkan mesin, Jennifer berhasil melepaskan diri dan memukulnya dari belakang. Sekuat tenaga Jennifer melarikan diri sampai akhirnya ia dihentikan oleh Sadie yang memang bergerak cepat mengejar Jennifer menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Jennifer membuat pengakuan palsu bahwa ia sengaja menjadi pelakor hanya untuk memisahkan Sadie dengan Kevin. Tujuannya, Jennifer hanya ingin bersatu dengan Sadie karena Jennifer mencintai Sadie. Mendengar pengakuan itu, Sadie terbawa suasana. Hampir saja ia berhasil menipu Sadie. Tapi bodohnya, Jennifer malah nekat keluar dari mobil yang memang tengah melaju kencang, sehingga membuat dia terluka. Sadie turun dari mobil dengan penuh kekesalan, ia mencekik Jennifer. Namun ketika Sadie kembali ke mobil mengambil kunci untuk menghabisi Jennifer, tiba-tiba ia dipergoki 2 orang polisi yang memang sedang berpatroli untuk mencari tahanan yang kabur tersebut. Sadie panik dan gugup, tapi ia berhasil mengatasinya dengan cara membuat alibi yang bisa meyakinkan polisi. Lalu, kedua polisi ini memperingati Sadie untuk hati-hati karena di area sekitar sangat berbahaya, terdapat buronan yang berkeliaran. Sadie yang baru saja lega, tiba-tiba Jennifer muncul dari balik semak. Namun sayangnya, takdir berkata lain, Jennifer seketika tewas ditabrak mobil. Setelah puas menyaksikan Jennifer tewas, Sadie segera bergegas untuk kembali ke rumah. Akan tetapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan buronan yang tengah dicari polisi itu. Di sini Sadie bukannya takut tapi malah memberikan tumpangan kepadanya. Hal itu dilakukan Sadie karena ada maksud dan tujuan yang memang sudah direncanakannya. Sambil mengemudi, Sadie merayu Mas Berto dan mengajaknya mantap-mantap. Namun malangnya, setelah Indehoy manusia bertato itu harus membayarnya dengan nyawanya sendiri, yang harus mati di tangan Sadie dengan mempistol kelapanya. Untuk menyempurnakan rencananya, Sadie membutuhkan jasad Mas Berto dan membawanya pulang.
Selang beberapa waktu, tepatnya saat Sadie tiba di rumah, Kevin berhasil meloloskan diri dari ikatannya. Ia sadar bahwa tidak memungkinkannya untuk kabur. Pada akhirnya terjadilah perkelahian singkat antara Sadie dan Kevin. Dari perkelahian itu, Kevin berhasil melumpuhkan Sadie dengan cara melukai bahunya menggunakan sesuatu benda. Karena Sadie yang terluka, Kevin memanfaatkannya untuk kabur masuk ke dalam hutan. Namun pada dasarnya psikopat mah pada kuat-kuat, luka itu tidak bisa menghambat Sadie untuk bisa mengejar Kevin. Hingga pada akhirnya terjadi lagi perkelahian antara Kevin dan Sadie. Awalnya Kevin hampir saja bisa mengalahkan Sadie, tapi sebuah tambang yang terjerat di lehernya tersangkut di baling-baling mesin sehingga membuat Kevin tewas seketika. Setelah semuanya sudah berakhir, saatnya Sadie untuk mengatur adegan sesuai rencananya. Sadie akan membuat alibi kepada polisi bahwa kematian Kevin disebabkan oleh si Mas Berto dan dirinya akan mengaku bahwa si Mas Berto telah memperkaosnya. Agar sandiwaranya terlihat lebih nyata, dia nekat mematahkan jari-jarinya dengan mesin penjepit. Setelah semuanya cukup, Sadie menghubungi 911. Lalu selang beberapa waktu polisi tiba. Sadie menceritakan semuanya sesuai rencana dan dia mengaku terpaksa membunuh Mas Berto karena dalam kondisi terancam. Mendengar keterangan itu, tak ada satupun polisi yang curiga. Malahan Sadie diberikan apresiasi karena termasuk orang yang cukup berani dan membantu polisi dalam misi penangkapan si Mas Berto. Setelah itu, Sadie segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Setelah Sadie sembuh dan kembali ke kehidupan normalnya, diperlihatkan bahwa Sadie sedang berada di sebuah tempat makan bersama pacar barunya yang cukup tampan. Mereka dilayani oleh seorang pelayan yang memang terlihat menggoda. Saat si pelayan pergi, saat itu juga ia mendapatkan pesan rayuan dari seseorang yang tak lain adalah pacar Sadie. Film pun selesai. Film yang cukup menguras emosi. Memang pembalasan dendam Sadie kepada Kevin dan si pelakor begitu mengerikan. Ya, tapi namanya juga di film, jadi seorang psikopat bebas mau melakukan apa saja. Untuk kaum para lelaki nih, sayangilah pacar kalian. Jangan pernah sakiti mereka, karena kalau pacar kita psikopat kan berabe guys. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!